Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова, нежные, сердечные признания. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Видите, давние традиции празднования 8 марта создают у всех особое настроение, символизируют выступления весны, утверждают роль женщины. Rusia memanas, Presiden Vladimir Putin mengatakan militer negeri itu siap menyerang musuh kapanpun jika diperlukan. Wawancara dengan televisi setempat di World Trade Center Moskow, Putin mengatakan Angkatan Laut Rusia dengan mudah mendeteksi lawan, termasuk meluncurkan serangan yang tidak dapat dicegah. Kami mampu mendeteksi musuh di bawah air, di atas air, di udara. Begitulah katanya dalam wawancara tersebut dikutip CNBC International Senin 26 Juli. Jika diperlukan, kami dapat melakukan serangan yang tidak dapat dicegah oleh negara manapun. Rusia ancam serangan Israel dalam waktu dekat. Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu mengatakan bahwa negaranya dalam waktu dekat ini dapat menyerang Israel apabila Israel tidak menghentikan serangan terhadap Palestina. Vladimir Putin beranggapan bahwa konflik yang terjadi saat ini di antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negara Rusia. Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza. Sebelumnya agenda yang disepakati. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Fresinin juga mendesak Israel untuk segera menghentikan sebuah kegiatan pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tersebut tidak hanya menggerakkan negara Rusia untuk bersuara, bahkan hampir seluruh negara angkat suara dan mengancam tindakan Israel yang dinilai mencoreng nilai kemanusiaan tersebut. Sementara itu negara Uni Eropa lainnya seperti Prancis, Irlandia, Swedia, Belgia, Spanyol, dan Luxembourg mengadakan pertemuan secara virtual guna membahas langkah-langkah untuk merespon rencana Israel mencaplok sebagai wilayah tepi barat yang diduduki. Dilaporkan laman Times of Israel, beberapa negara tersebut telah mendukung penerapan sanksi bagi Israel jika merealisasikan rencananya. Namun belum dipastikan sanksi semacam apa yang hendak dijatuhkan. Langkah-langkah yang diusulkan diantaranya mencegah Israel memasuki perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, menerima hibah atau berpartisipasi dalam bentuk kerjasama lain dengan Perhimpunan Benua Biru. Khamenei Israel lenyap dan hilang tahun depan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pertama kali meramalkan bahwa Israel tidak akan menyaksikan 25 tahun ke depan. Pertama, Anda Israel tidak akan melihat 25 tahun ke depan, ungkap Khamenei. Insya Allah tidak akan ada yang namanya rezim Zionis dalam 25 tahun sampai saat itu. Semangat perjuangan heroik dan jihad tidak akan meninggalkan momen ketenangan bagi Zionis. Hal ini disebutkan sehubungan dengan kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA yang ditandatangani awal tahun diantaranya Teheran dan P5+1. Dan secara teori tidak akan berakhir dalam waktu 25 tahun. Dalam konteks inilah pernyataan itu muncul. Jika dikurangi sampai tahun 2021, maka kehancuran Israel diperkirakan tinggal 19 tahun lagi. Menurut ramalan tersebut, perkataan Ahmadinejad itu secara populer telah diterjemahkan dan telah dikutip oleh media-media barat. Pada saat itu menjadi Israel harus dihapus dari peta. Faktanya kepala negara Iran bukanlah orang yang pertama meramalkan jatuhnya Israel di masa depan. Negaranya, senior Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang berasal dari keturunan Yahudi dan hampir berusia 100 tahun, kurang bermurah hati dalam prediksinya sendiri tentang nasib negara Yahudi itu. Dia diduga telah menyatakan dalam 10 tahun tidak akan ada lagi Israel. Jika memang mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu benar-benar membuat pernyataan tersebut, maka ralaman keruntuhan Israel akan terjadi tahun depan. Diskin menjelaskan, saya tidak berbicara tentang ancaman nuklir Iran, rudal Hizbullah, atau Islam fundamentalis ekstremis. Saya berbicara tentang tren demografi, sosial, dan ekonomi yang telah mengubah esensi negara dan ditakdirkan untuk membahayakan eksistensinya di suatu generasi. Ini jelas merupakan masalah keamanan bagi Israel, terutama karena keduanya dikecualikan dari militer dan seperti yang diakui Diskin, keduanya lazim dalam kecenderungan anti-Zionis. Oleh karena itu Israel tidak bisa menjadi negara mayoritas Yahudi dan demokrasi pada saat yang sama. Jika tidak bisa keduanya, impian Zionis di mana Israel didirikan akan berakhir. Demikian pendapat jurnalis Michelle Petrov.